Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Belkisya Islamita Burdianto. Nah, kali ini saya akan presentasi ya untuk memenuhi tugas UAS komunikasi bisnis dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan. Nah, pertama kita itu mengenal definisinya dulu ya. Definisi dari bisnis plan atau rencana bisnis itu menurut para ahli, yaitu di sini ada Eastridge and Peter pada tahun 1995 di halaman 113. Bisnis plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh pengusaha yang menggambarkan semua elemen eksternal dan internal yang relevan yang terlibat dalam memulai suatu usaha baru. Sedangkan menurut McKinsey tahun 2000, bisnis plan merupakan suatu rencana tertulis yang memuat bisnis, cara kerja, serta rincian keuangan atau permodalan lapisan para pemilik, serta manajemen, serta bagaimana cara mencapai tujuan bisnisnya. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis dari bisnis plan itu sendiri. Yang pertama ada paket mini. Cocok dengan sebutannya, rencana mini merupakan suatu rencana bisnis yang bersifat simpel. Mini plan sendiri merupakan ringkasan dari bisnis plan yang terbuat sehingga tidak akan rumit untuk orang-orang yang kurang menguasai rencana bisnis tersebut ya. Selanjutnya itu ada rencana bisnis. Sering disebut juga dengan presentation plan. Ini disusun untuk melaksanakan presentasi di depan para calon investor ataupun orang-orang yang berkepentingan lainnya. Perbandingan utama antara rencana bisnis serta rencana bisnis terdapat pada isi dan tujuan. Isi rencana bisnis umumnya merupakan tulisan-tulisan yang menerangkan secara detail dari suatu bisnis. Sebaliknya, rencana presentasi umumnya berisi foto, grafik, statistik, maupun video yang menggambarkan inti dari rencana bisnis itu. Dan yang terakhir yaitu rencana kerja, merupakan suatu dokumen yang memuat secara rinci bagaimana suatu bisnis akan berjalan. Di dalam rencana kerja butuh seluruh detail kecil dari bisnis yang akan dijalankan, mulai dari langkah-langkah bisnis dimulai, cara menciptakan benda atau jasanya, tata cara promosi, tata cara pemasaran, metode merekrut SDM, dan sampai pendapatan para karyawan itu kita rinci. Nah, dalam presentasi aku kali ini, di sini aku akan menjelaskan ya. Ada 7 poin di slideku yang penting untuk dijelaskan. Yang pertama yaitu mengenai nilai jasa yang akan ditawarkan kepada pelanggan atau investor. Yang kedua yaitu tentang gambaran umum atau profil perusahaan yang akan saya buat. Yang ketiga yaitu tentang analisa pasar atau market. Yang keempat yaitu tentang struktur perusahaannya. Lalu yang kelima tentang produk dan jasa. Yang keenam yaitu tentang pemasaran. Yang ketujuh yaitu tentang proyeksi modal atau keuangan, disertai dengan CV saya selaku pendiri. Nah, kali ini kita akan bahas satu persatu ya. Dimulai dari yang pertama dulu mengenai nilai jasa yang akan ditawarkan kepada pelanggan atau investor. Terdiri dari kecepatan produksi, terus ada variasi harga dan variasi produk. Kecepatan produksi di sini yang pertama adalah 8 M goreng 15 menit. Kok bisa Kak? Kenapa? Maksud saya begini ya, saya sebagai pemilik mempunyai karyawan. Nah, karyawan saya itu menyajikan kepada konsumen itu 15 menit bisanya, mulai dari menggoreng, mempersiapkan, motong-motongnya juga, terus menyajikan itu plus minumnya ya. Jadi kira-kira kalau saya hitung 15 menit ya. Untuk lele goreng juga penyajian kepada konsumen bagian pembeli itu 15 menit. Lalapan tahu tempe goreng estimasinya 10 menit juga. Lalapan mujair goreng itu juga 15 menit sama.
Nah, untuk variasi harganya juga lalapan ayam goreng itu 15.000, lele goreng 15.000, tahu tempe 10.000, mujar goreng 15.000. Kenapa kok lebih mahal yang tiga ini, tempe, tahu, tempe goreng murah? Karena emang dari segi harganya pun tahu tempe goreng itu lebih murah dan mudah sekali ya dalam penyajiannya, cuman digoreng aja, nggak nyiprat minyaknya, jadi kan eh, itu sebuah keunggulan ya. Jadi kenapa murah dan harganya berbeda pastinya. Nah, selanjutnya itu ada variasi produk aneka lalapan. Yang pertama yaitu lalapan ayam goreng yang seperti saya bilang tadi, yang kedua lalapan lele goreng, yang ketiga lalapan tahu tempe goreng, dan yang terakhir adalah lalapan mujar goreng. Di sini ada fotonya ya. Yang pertama ini ayam gorengnya seperti ini, mujarnya seperti ini, tahu tempe goreng seperti ini gitu ya. Lanjut di slide berikutnya yaitu tentang perusahaan atau gambaran perusahaan atau bisa disebut dengan profil perusahaan. Yang pertama mengenai sejarah pendirian. Rumah makan ini dibangun pada Januari 2016. Itu proses pembangunannya melalui kayak membagi rumah gitu. Saya jadi tuh pakai tanah saya. Rumah saya bagi dua, jadi biar hemat saya pakai lahan saya sendiri. Jadi nanti itu rumahnya kita bagi, satunya untuk warung makan dapur Jawa ini, satunya untuk rumah pribadi saya. Nah, kita proses pembuatannya pada Januari 2016 dan baru beroperasi untuk pertama kali tepatnya pada tanggal 25 Desember tahun 2016 juga. Jadi setahun kita pengerjaan. Nah, visi perusahaan kami Dapur Jawa yaitu menjadikan Dapur Jawa sebagai rumah makan yang menyajikan makanan yang berkualitas dengan pelayanan yang ramah dan bersahabat dalam rangka memenuhi selera dan kepuasan pelanggan. Untuk lokasi operasional berada di Perumahan Banjarsari Asri nomor 19, Gang 19, Cermi, Gresik. Untuk lokasi pemasaran berada di Perumahan Banjarsari Asri nomor 19, Gang 19, Cermi, Kota Gresik. Kenapa kok lokasi pemasaran hanya ada di sini? Karena emang kami belum membuka cabang ya. Jadi kita masih pemasarannya di daerah yang sama, di kota yang sama, yaitu di Gresik gitu ya. Untuk pendiri atau pemiliknya saya sendiri, Balkisya Islamita Murdianto, itu nama panjang saya, nama saya lengkap itu. Analisa market atau pasar. Yang pertama yaitu distribusi. Distribusi di sini berawal dari Melijo, lalu bisa juga ke pasar. Jadi bukan hanya di Melijo ya, kalau nggak ada. Kalau Melijo itu kan dadakan ya, kalau ingin beli dadakan gitu saya di Melijo. Dan untuk belanja kalau super banyak biasanya di pasar borong kayak gitu. Terus setelah itu diberikan kepada konsumen sesuai dengan permintaan. Untuk pendistribusian kami menggunakan marketplace yang dikelola oleh admin kita. Bisa dari offline ataupun melalui jasa kirim yaitu online. Kalau untuk offline itu saya menggunakan piring anyaman, nanti kita lapisi dengan minyak, kertas minyak itu. Kalau untuk online kita menggunakan aplikasi berupa Shopee, Gojek, dan Grab. Dimana kalau Shopee itu ada yang namanya Shopee Food, kalau Gojek itu GoFood, kalau Grab itu GrabFood. Kita bekerja sama dengan 3 aplikasi itu. Selanjutnya yaitu target pasar. Target pasar di sini sasaran kami yaitu pegawai kantor dan masyarakat umum yang tinggal di sekitar warung makan. Pegawai kantor di sini tuh biasanya kan orang-orang kantor kan jarang masak ya. Jadi langsung belinya di sini bisa melalui offline datang langsung ataupun bisa dari platform yang tersedia. Masyarakat umum biasanya juga jarang masak ya, ibu-ibu. Jadi kalau nggak masak biasanya langsung beli di warung kami karena rame ya, masih rame di situ. Struktur organisasi perusahaan. Di sini ada owner. Yang pertama, saya sendiri.
dan jajaran di bawahnya yaitu ada bagian pemasaran sejumlah 1 orang, HRD sejumlah 1 orang, operasional sejumlah 1 orang, keuangan sejumlah 1 orang, dan yang membawahi ada karyawan berjumlah 2 orang. Terus mengenai uraian jabatan ya. Yang pertama adalah owner atau pemilik, bertugas untuk bertanggung jawab terhadap semua keputusan yang ada di warung makan ini. Yang selanjutnya yaitu bagian pemasaran, bertugas untuk mempromosikan warung makan ini melalui media sosial dan orang-orang sekitar melalui perbincangan sehingga mampu mencapai penjualan yang ditargetkan. Yang kedua, untuk melakukan kerjasama dengan event organizer. Yang ketiga yaitu untuk memberitahu event yang ada sehingga bisa melobi penyelenggara. Selanjutnya yaitu bagian sumber daya manusia, bagian HRD-nya, bertugas untuk merekrut karyawan, lalu memberi pelatihan kepada karyawan. Yang ketiga, memperhatikan dan mengawal kinerja karyawan. Yang keempat yaitu untuk melaksanakan pemberian gaji. Yang kelima yaitu untuk berperan sebagai mediator antara pemilik, bagian unit, dan karyawan. Yang keempat yaitu bagian operasional, bertugas untuk memperhatikan masalah stok bahan baku penjualan. Yang kedua untuk menghubungi supplier. Yang ketiga untuk merencanakan teknis operasi bisnis. Yang keempat yaitu untuk membuat prosedur operasional yang harus dilaksanakan oleh karyawan. Dan yang terakhir yaitu bagian keuangan. Yang pertama untuk merencanakan anggaran keuangan. Yang kedua untuk mencatat segala transaksi keuangan dan membuat laporan keuangan. Yang terakhir yaitu dalam struktur perusahaan ini adalah karyawan, bertugas untuk melayani pembeli, menjaga kedai, membersihkan dan merawat kedai, serta peralatan yang merupakan aktivitas tetap. Di slide selanjutnya yaitu ada produk dan jasa. Di sini nama produknya dulu ya, kita perkenalan. Nama produknya ada Aneka Lalapan namanya. Kualitas produknya higienis, tidak banyak memakai minyak, terbuat dari bahan segar, dan terjamin kebersihannya. Spesifikasi produk, kemasan yang biasa digunakan untuk offline itu memakai cobek dan piring anyaman. Kalau untuk online bisa berupa kotak atau box. Harga dari lalapan ayam goreng itu 15.000, lalapan lele goreng itu 15.000, lalapan tahu tempe goreng 10.000, lalapan mujair goreng 15.000. Jadi tadi untuk harga bisa dilihat dari slide pertama tadi ya, karena udah saya jelaskan. Cuman ini mengulang lagi sesuai sama yang disarankan bapaknya. Next selanjutnya yaitu slide pemasaran. Yang pertama, promosi yang dilakukan untuk mengenalkan produk penyetan adalah dengan memanfaatkan internet marketing seperti Facebook. Kami menggunakan Facebook juga, Instagram, dan WA. Dan mitra rekan kerja dari Dapur Jawa ini adalah platform GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Seperti ini. Nah, di sini kita masuk slide terakhir yaitu mengenai alokasi dana. Alokasi dana di sini kita modal usahanya sebesar 55.905.000. Alokasi dana ini terbagi dari biaya investasi dan peralatan sebesar 19.750.000 dan biaya operasional sebesar 36.155.000. Biaya investasi dan peralatan ini termasuk untuk membeli meja, kursi, dan aset-aset tetap seperti itu. Kalau untuk biaya operasional ini kita menggunakan untuk
tenaga kerja pastinya. Dan untuk sewa tadi itu untuk sewa kalau butuh barang-barang yang digunakan sekali saja biasanya kami nyewa. Untuk tempat kita aset tetap ya, nggak sewa. Lalu selanjutnya ada keuntungan bersih per bulan di Dapur Jawa sebesar 22.380.000 dengan keterangan berasal dari 40% kalkulasi modal yang dikeluarkan. Nah, itu tadi proyeksi modal atau keuangan dari Dapur Jawa kami. Selanjutnya di sini ada tambahan mengenai kurikulum vitae. Bagaimana cara-cara orang mendaftar untuk bekerja. Jadi saya cantumkan kurikulum vitae saya. Yang pertama yaitu pasti dan ada nama, ada foto, itu adalah hal wajib. Untuk tambahan ditambahkan nomor HP untuk pendukung, email, lokasi tempat tinggal kalian, tinggi badan dan berat badan, ditambah status sudah menikah atau belum menikah. Lalu ada kayak aplikasi gitu loh. Nanti seperti Facebook kalian apa, Instagram kalian apa, terus ditambah di sini ada pengalaman organisasi, kalian pernah ikut apa aja, atau pengalaman kerja juga bisa. Kalau pengalaman kerja mungkin lebih bagus ya, karena kan kita kan nyemplung di dunia kerja. Jadi kalau organisasi nggak apa-apa ditambah untuk nilai plus, tapi lebih baiknya pengalaman kerja. Terus keahlian kalian, kalau kalian saya di bidang komputer itu Microsoft Word ya pastinya, Excel dan PowerPoint itu dasar-dasar yang harus kalian kuasai. Terus keahlian itu yang pertama ada komunikasi dan keahlian saya sendiri. Terus bahasa, di sini saya menyantumkan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dan pendidikan saya sekarang ada di UIN, masih semester 7. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Presentasinya kurang lebih mau dimaafkan. Oke, saya simpulkan dulu ya. Kesimpulan, bisnis plan merupakan dokumen berarti yang sangat bermanfaat untuk suatu bisnis yang melihat kondisi saat ini serta masa depan yang diharapkan. Jadi perencanaan bisnis ini atau rencana bisnis yaitu riset mengenai aktivitas untuk memperoleh hasil yang diinginkan yang dalam sesuatu dokumen perencanaan. Dan saran dari aku untuk menentukan sebuah kerangka bisnis seperti contoh yang ada dalam PPT saya, dalam menyusun suatu proposal usaha yang kita perlukan, hendaknya betul-betul kita harus mengetahui kondisi lapangan yang ada, dan kita wajib betul untuk terjun ke lapangan untuk melihat atau survei kondisi pasar serta keberadaan kompetitor. Itu tadi presentasi dari saya, Balkisya Islamita Murdianto. Mohon maaf bila ada kekurangan kata dan kesalahan perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.